Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal pretest PPG terbaru tahun 2022 TPA. Kali ini yang akan kita bahas adalah verbal, karena TPA sendiri ada 3 macam ya teman-teman, ada verbal, ada numerik, dan figural. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa soal yang telah dibuat ini adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Jadi teman-teman jangan ragu ya untuk belajar bersama aku di sini. Nah, teman-teman, kita mari ulik ya kisi-kisi tes PPG di soalnya dulu. Nah, teman-teman, kita lihat yuk kisi-kisi tes PPG-nya dulu. Namun sebelumnya kita lihat dulu nih, berapa sih jam yang akan teman-teman tempuh. Di sini ada 25, 20, 60, 15. Jadi sekitar 2 jam ya, teman-teman akan mengerjakan soal tentang TPA, tes potensi akademik, kemudian pedagogik, yaitu tentang keguruan umum. Jadi walaupun teman-teman itu guru biologi, guru matematika, guru bahasa Jawa, teman-teman akan mengalami ini, akan mendapatkan soal yang sama dengan guru-guru yang lain, yaitu di materi pedagogik. Kemudian nomor 3 itu ada bidang ilmu atau profesional. Nah, ini sesuai dengan bidang ilmu teman-teman. Kalau saya PGSD berarti semua mapel, kalau teman-teman guru IPA berarti IPA, kalau guru matematika berarti nanti yang ditesin adalah matematika, dan di sini adalah bakat dan minat ya. Nah, untuk TPA sendiri ada waktu 20 menit sekitar 40 soal, kemudian pedagogik 20 menit 15 soal, dan yang paling banyak adalah di profesionalnya yaitu 60 menit sekitar 40 sampai 70 soal. Pasti teman-teman udah memahami lah ya materi yang teman-teman ajarkan. Nah, di sini yang nomor 4 adalah bakat dan minat 15 menit, yaitu 15 soal. Nah, di sini ada keterangan tes seleksinya. Jadi untuk 1, 2, 3 itu pilihan ganda biasa ya, A sampai E. Kemudian yang 4 ini seperti tes TKP gitu, itu ada 4 pilihan ganda dengan 5 pilihan dengan poin 5, 4, 3, 2, 1, 0, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk kisi-kisi yang TPA itu yang pertama ada verbal ya, nanti ada hubungan kata, analitis, dan logis. Kemudian untuk numerik sendiri ada deret dan aritmetika, dan yang terakhir adalah figural, yaitu gambar-gambar itu loh teman-teman, ada hubungan bentuk dan serial. Teman-teman bisa screenshot ini, kemudian nanti dipelajari ya, kisi-kisinya udah ada, nanti teman-teman tinggal cari pengembangan soal-soalnya seperti itu, yaitu dengan melihat YouTube gitu kan. Jadi nanti akan banyak referensi soalnya. Nah, karena kali ini kita akan belajar tentang verbal, yaitu ada hubungan kata kayak sinonim, juga ada kayak hubungan kata, kemudian yang analitis, ada kayak soal yang hot menurut aku di sini ya. Kemudian ada premis-premis gitu, silogisme di sini. Jadi kali ini kita akan belajar tentang ini verbal, next kita belajar tentang numerik, dan selanjutnya lagi kita akan belajar tentang figural. Yuk kita langsung belajar. Nah, nomor 1 ini adalah verbal tentang kesamaan arti ya. Ini adalah sinonim. Nah, kalau aku ya, kalau tips dari aku ketika teman-teman melihat kata kontras, kita kan sedikit banyak tahu lah ya tentang kata ini. Nah, kita lihat dulu jawabannya. Yang kira-kira artinya sama itu bukan jawabannya. Misalnya perpecahan tidak suram, beda ya, jelas. Tidak suram dan jelas ini sama ya, sama, ini sama, cerah, jelas itu kan hampir sama. Berarti jawabannya bukan di antara 3 ini. Kira-kira kontras itu perpecahan atau perbedaan nyata nih teman-teman? Sering nggak sih dengar, fotonya kok kontras banget ya, kok kamu pakai bajunya kontras banget? Jadi kontras itu adalah berbeda, bertentangan, kontra. Di sini kata dasarnya kontra, ya. Next, soal kedua, negosiasi. Kita lihat kata dasarnya nego. Nego itu kan kayak tawar-menawar, seperti itu. Kita cari mana yang tawar-menawar. Berunding, jelas tawar-menawar. Musyawarah itu belum tentu tentang tawar-menawar loh. Maksudnya itu untuk menyepakati sesuatu. Kongres, konferensi, ini kan satu tipikal ya. Ini berarti ini bukan jawabannya. Jadi negosiasi itu kan tawar-menawar ya. Nego dong, dinego dong, harganya dinego. Otomatis kan dirundingkan. Ya, bukan damai. Nomor 3, di sini ada
apa ya, hubungan kata. Nah, di hubungan kata ini kita harus mencari kata yang senada dengan kata yang di awal. Ini kan yang kita cari ya, teman-teman pasti udah familiar sama ini. Kalau ada orang bodoh, di sini ada ilmu. Kira-kira hubungannya apa? Orang bodoh tidak punya ilmu, berarti hubungannya tidak punya. Orang miskin tidak punya derma, salah. Orang mengemis tidak punya lapar, salah. Orang menganggur tidak punya kerja, benar ya. Orang bekerja tidak punya gaji, salah. Orang bekerja pasti punya gaji. Orang kaya tidak punya tas, salah. Ya, jadi cari yang senada, alasannya itu yang senada, ya. Selanjutnya, bulu hidung, udara. Bulu hidung kira-kira apa teman-teman hubungannya sama udara? Bulu hidung digunakan untuk menyaring ya, untuk menyaring udara. Kan ada udara kotor ya yang kita hirup nanti akan disaring. Alis untuk menyaring apa kira-kira? Menyaring hitam, keringat bisa jadi, mata kotor, enggak ya? Yang kira-kira mendekati adalah keringat. Kan kalau nggak ada alis nanti keringat kita jatuh ke mata ya, parah gitu. Next, baju, pakaian. Beras, titik. Kalau tadi kan nggak ditentukan ya ininya, sekarang ditentukan, malah lebih gampang lagi. Baju adalah bagian dari pakaian. Kan pakaian kan ada celana, ada rok, ya kan? Kalau beras bagian dari padi, bukan ya. Beras bagian dari pangan, ya betul. Kalau beras bagian dari sawah, bukan. Beras bagian dari petani, bukan ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, selanjutnya adalah soal verbal yang analitis. Jadi karena analitis ya kita harus menganalisa, teman-teman. Soalnya yang paling membuang-buang waktu menurut aku di bagian analitis ini, karena teman-teman harus bisa berpikir cepat dan masuk akal ya, sesuai pernyataan-pernyataan yang ada. Yang pertama, teman-teman ketika membaca soalnya itu teman-teman harus bertindak. Tips dari aku bertindak gimana nih? Ya nyoret-nyoret gitu. Misalnya di sini, pada suatu jamuan makan malam 8 orang eksekutif muda, ada Aga, Didi, Lala, Laura, Gael, Michael, Rani, dan Tobi duduk mengelilingi satu meja bundar, dan kita juga harus langsung nih bikin meja bundar. Kalau besok soalnya mejanya kotak ya kita harus langsung bisa untuk mendefinisikan kata-kata yang di sini jadi simbol-simbol di sini ya. Ada 8 orang ya, berarti kita coba kasih garis kayak gini, 8 orang. Dapat 8 ya teman-teman. Gael duduk berseberangan dengan Aga, berarti hadap-hadapan ya. Bisa sini. Teman-teman silakan pilih. Kalau aku yang gampang, yang jelas-jelas berhubungannya di sini sama yang di bawah ya. Kita kasih G sama Aga, Gael sama Aga berseberangan. Kemudian Michael duduk di antara Togi dan Lala. Togi dan Lala. Jadi bisa di sini si Michael ini bisa duduk di sini dan di sini terserah kita mau taruh di mana. Kalau aku di sini aja deh. Sini ini Michael di antara Togi dan Lala. Ini T, ini Lala. Nah, kemudian yang selanjutnya Laura dan Lala duduk tepat berhadapan ya. Berarti mana nih? Sini apa sini kalau berhadapan? Kalau di meja bundar, sini dong ya kan. Ini Laura. Kemudian Togi duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Togi terpisah 2 kursi dari Aga. Benar ya? Benar. Didi duduk tepat di sebelah Aga. Aga di sini berarti Didi di sini. Terus siapa yang belum ada? Yang belum ada adalah Rani, berarti R di sini. Oke, sudah ketemu nih konsepnya teman-teman. Jadi besok silahkan untuk ditransfer ke gambar ya kalau teman-teman dapat soal yang seperti ini. Kita jawab pertanyaan pertama. Pernyataan di bawah ini yang benar. Didi duduk di antara Gael dan Togi. Didi di antara Gael dan Togi. Salah. Rani duduk dipisahkan 2 kursi dengan Togi. Rani duduk 2 kursi dengan Togi. Iya, benar. Ya kan ini 2 kursi. Oke, berarti jawabannya ada B. Kalau masih banyak waktu, biasanya aku cek sampai bawah, teman-teman. Tapi kalau waktunya itu udah mepet, kalau teman-teman udah yakin sama jawabannya dan itu benar, dirasa benar, ya udah nggak usah dipikirin yang bawah-bawahnya. Ya, itu pesan dari aku. Kalau masih banyak waktu, kalau nanti mau dicek lagi karena masih waktunya sisa-sisa bisa.
Ya. Sekarang kita ke nomor selanjutnya. Bila Michael dan Rani duduk berseberangan, Michael dan Rani duduk berseberangan. Benar ya? Pernyataan di bawah ini yang benar. Gael duduk berhadapan dengan Didi. Gael, Didi berhadapan. Enggak ya, Gael sama Aga ya. Di sini udah disebutin. Gael duduk di sebelah Michael. Gael, Michael tidak. Enggak tadi. Lala duduk di sebelah Didi. Lala duduk di sebelah Didi. Salah. Rani duduk di antara Laura dan Didi. Laura dan Didi. Benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor selanjutnya beberapa kemungkinan di bawah ini yang tidak benar. Teman-teman harus jeli benar atau tidak benar. Di sini yang ditanyain tidak benar. Laura duduk di antara Rani dan Gael. Laura, Rani, dan Gael benar. Ini salah. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Lala dan Didi dipisahkan oleh Aga. Ini benar. Michael duduk di antara Togi dan Lala. Michael di antara Togi dan Lala. Benar. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Enggak ya, sampingnya ya. Sorry. Ini kan kita cari. Bentar, aku hapus dulu guys. Kemudian Laura dipisahkan 2 kursi dengan Aga. Laura, Aga. Enggak ya, mereka bersebelahan. Jadi isinya karena ini tidak benar, berarti jawabannya yang D. Nah, teman-teman, kita ke soal selanjutnya verbal, tapi ini di penalaran logis biasanya berhubungan dengan silogisme ya. Kita baca, semua calon mahasiswa melaksanakan tes psikologi. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Karena ini ada semua sama sebagian, berarti kita jawabnya yang sebagian. Ini nggak usah dicek ya. Kita baca yang atas yang tidak memiliki. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450 menempuh tes psikologi. Salah ya, di sini semua calon mahasiswa menempuhnya. Berarti udah jelas-jelas nih jawabannya yang D ya. Kalau ada semua sama sebagian, berarti pilihlah yang sebagian.